Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng kepada sobat Madu TV Nusantara, kepada sahabat Aldi Anu Channel rahimakumullah. Bulan ini bulan yang penuh rahmat, maghfirah. Maka dari itu marilah kita perbaiki amal ibadah kita. Di antara amal kita yaitu mengerjakan sholat. Ketika sholat, kita diwajibkan untuk melakukan perkara-perkara yang mendukung tentang keabsahan sholat itu sendiri. Yang saya sebutkan di sini hanya satu, yaitu kita sebelum melaksanakan sholat harus berwudu terlebih dahulu. Kalau kita uraikan panjang lebar tentang masalah wudu, tentu mungkin pada kesempatan kali ini tidak bisa secara tuntas. Hanya saja setelah kita berwudu, maka kita harus memperhatikan macam-macam dan hal-hal sebab-sebab yang menjadikan wudhu kita menjadi batal. Oleh karena itu, di sini kami akan menyampaikan hal-hal yang menyebabkan wudhu kita batal. Kalau wudhu kita batal, otomatis secara langsung sholat kita pun tidak sah. Kalau tidak sah, ya percuma. Di antara sebab-sebab batalnya wudhu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu, baik itu dari jalan depan, maksudnya alat kelamin seperti air kencing, ataupun keluarnya itu dari jalan belakang seperti berak ataupun kentut. Kecuali keluar mani. Kalau keluar mani tidak membatalkan wudhu. Orang yang wudhunya batal, otomatis tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Perkara-perkara itu, hal-hal sesuatu itu yang keluar dari kubul alat kelamin maupun dubur atau anus, itu banyak sekali macamnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, dan ditambah pula dengan sesuatu yang jarang keluar dari keduanya. Misalkan keluar nanah, kencing nanah, atau kencing darah, atau mungkin ketika kita berak yang keluar bukan tinjanya, tapi yang keluar adalah kerikil, batu kecil. Itu juga bisa membatalkan wudhu. Baik itu sesuatu terlepas semuanya, pisah dari dubur kita maupun kubul kita maupun tidak. Kalau misalkan kencing, otomatis sudah terpisah dari alat kelamin kita atau kubul kita. Ada juga sesuatu benda yang tidak lepas, tidak keluar seutuhnya dari dubur kita, dari anus kita. Contohnya adalah cacing. Misalkan kita keluar cacing, misalkan kita berak, nggak berak, misalkan ada cacing yang keluar hanya kepalanya saja, terus kemudian masuk lagi, maka menurut pendapat yang kuat, itu bisa juga membatalkan wudhu.
Perkara yang membatalkan wudhu yang kedua adalah menyentuh kemaluan, baik itu kubul ataupun dubur. Dubur yang dimaksud di sini adalah lubangnya anus. Ketika disentuh dengan telapak tangan ataupun telapak jari yang berwarna putih ini, ketika ditempelkan dan agak ditekan seperti ini tidak kelihatan, maka yang tidak kelihatan ini apabila menyentuh kemaluan kita atau kemaluan orang lain, misalkan anak kecil, ini bisa membatalkan wudhu. Menyentuhnya ini tidak ada penghalang atau tidak ada kainnya. Walaupun anak yang baru lahir, bayi yang umur 1 hari saja, kalau disentuh pakai tapak tangan ini, maka wudhunya batal. Yang ketiga adalah bertemunya atau bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Yang dimaksud kulit di sini mengecualikan rambut atau kuku ataupun gigi. Kalau menyentuh ini, maka kalau menyentuh wanita lain, menyentuh rambut, kuku ataupun gigi istrinya misalkan, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, menyentuh kepada wanita lain ini adalah wanita yang ajnabiyah, wanita yang bukan mahram, atau wanita yang halal untuk dinikahi. Kalau wanita itu halal atau boleh dinikahi, maka menyentuhnya bisa membatalkan wudhu. Mahram yang bisa membatalkan wudhu itu dinamakan dengan mahram takkid. Mahram yang sewaktu-waktu bisa putus, bisa hilang. Contohnya istri, ataupun siapa itu? Kakak ipar, atau adik ipar, atau bibi ipar. Itu semua bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau mahram yang untuk takbid, untuk selama-lamanya, seperti orang tua ibu kita, atau nenek kita, atau saudari kandung kita, atau mertua kita, ataupun anak tiri kita, atau ibu tiri kita, itu tidak membatalkan wudhu. Walaupun toh kita menyentuh kepada anak perempuan itu masih kecil, kalau memang dia itu disyahwati, misalkan berumur 6 tahun, kalau kita syahwat, kita kepingin untuk menikahinya, maka kita akan batal untuk menyentuhnya. Terus yang terakhir yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa dengan sebab tidur, ataupun pingsan, ataupun epilepsi. Ya, demikianlah perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu. Semoga wudhu kita bisa terjaga, dan semoga amal kita, sholat kita, ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. أفضل ما مر على دنيانا من أيام وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع